dalam hal ini ketentuan undang-undang kehakiman juga menyatakan hakim tidak boleh menghukum. Nah ini publik lupa nih Bu. Nah, begitu kita mendapatkan kuasa ya Pak Dodi ya, kita mendampingi satu kali, begitu kita dapat cerita utuh dari Pak Tom Lembong, langsung kita challenge Bu. Jadi kita challenge melalui pra-peradilan. Terbukti banyak hal yang tidak dimiliki jaksa dalam proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pak Tom. Proses penetapan tersangka Pak Tom itu salah satu buktinya hanyalah melalui gelar perkara atau case expose di internal kejaksaan. Ini kita sangat menyayangkan. Jadi tidak ada audit BPK. Yang ada adalah bukti-bukti proses impor. Korespondensi, surat menyurat, bukti terkait soal impor itu tadi. Jadi tidak ada bukti kerugian negara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak boleh mengadili perkara Pak Tom Lembong yang didakwakan karena tidak ada korelasinya dengan Undang-Undang Tipikor, ya kan? Karena korelasinya adalah Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Petani, Undang-Undang Perdagangan, dan Kepmen serta Permen, gitu kan? Nah, di situ kita melakukan eksepsi kompetensi absolut. Seharusnya ini bukan disidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melainkan harus melalui mekanisme pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Ini hal yang sangat menyedihkan dalam proses penegakan hukum terhadap Pak Tom Lembong ini di sini. Kembali lagi bersama kami Lawcast. Perkenalkan, saya adalah Profesor Sita Citrawinda. Saya adalah juga dosen atau pengajar khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Saya adalah arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Saya juga Dewan Pengawas dan Pembina dari Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Juga sebagai panelis pada penyelesaian perselisihan nama domain. Dan saya adalah Partahi Sihombing, sarjana hukum, seorang praktisi hukum yang sampai saat ini masih aktif untuk melakukan tugas profesi saya. Dan Lawcast kali ini akan membahas secara tuntas kasus yang baru-baru ini telah terjadi di Kejaksaan Agung, di mana Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kaitannya impor gula yang menyebabkan katanya kerugian negara hingga 578 kurang lebih miliar gitu ya. Jadi di episode ini kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini agar publik mengetahui kejadian yang sebenarnya. Bersama ini tentunya kita mau sambut dua orang tamu kita. Yang pertama nih Adinda saya, kawan lama saya, dulu pernah satu kantor, tapi saya undang sini bukan karena satu kantor. Itu sudah masa lalu. Ya, saya undang sini sebagai narasumber. Ya, Dodi Abdul Qadir. Selamat datang, Pak Dodi. Beliau adalah salah satu kuasa hukum dari Tom Lembong ya. Siap. Juga yang kedua adalah tamu kita adalah Saudara Zaid Mushafi, ya, juga kuasa hukum dan lawyer muda di baru 37 tahun, luar biasa di masa depan. Pengganti kita nanti ya. Selamat datang, selamat bergabung di podcast kita. Siap. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa kasus import gula ini tiba-tiba mencuat ke permukaan? Mungkin Pak Dodi bisa menjelaskan. Ini memang terjadi bersamaan dengan adanya event politik ya, apakah ini disengaja atau tidak, tetapi faktanya itu. Jadi faktanya 2023 ya, cuma selisih sekian hari sejak proses pencalonan presiden ya. Kalau kita lihat dari proses dilakukannya penyelidikan di Kejaksaan Agung ini, kita tahunya juga belakangan Bu, setelah kita terima berkas ya Pak Zaid ya. Jadi kita tahunya belakangan. Di sini sudah ada proses penyelidikan itu sejak tahun 2023. Bulannya bulan berapa Pak? Oktober. Bulan Oktober. Nah, mulainya pencalonan presiden itu bulan Oktober. Bulan Oktober 2023 juga. Seperti kita ketahui, Pak Tom Lembong di kala itu dipilih sebagai kapten ya, co-kapten dari salah satu
capres cawapres saat itu. Nah, ini faktanya ya, tapi ke blow up-nya seperti apa sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa. Jadi tidak seperti perkara-perkara lain ya Bu, ada suatu krisis kelangkaan gula misalnya, atau ditemukannya ada dana mengalir misalnya. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi besar yang dimulai dengan adanya temuan-temuan yang secara signifikan itu ada kaitannya dengan suap menyuap atau dengan adanya kejadian yang sangat memberikan suatu dampak negatif kepada masyarakat. Seperti contoh ada kelangkaan gas kemarin. Ya, tidak seperti itu, Ibu. Atau kejadian-kejadian yang lain ya, adanya kerusakan suatu daerah tertentu ya Bu, adanya jembatan roboh. Nah, ini nggak ada Bu, semua keadaannya berjalan seperti biasa. Tahun 2023 sudah dari administrasi hukum yang kami terima dari kejaksaan kita ketahui bahwa sejak Oktober 2023 dimulai proses penyelidikan. Nah, padahal di 2023 eventnya itu event pencalonan presiden, tidak ada event kelangkaan gula, tidak ada event aliran dana atau ditemukannya tumpukan uang di rumahnya Pak Tom Lembong. Saya bisa menanyakan lagi lebih lanjut ya, Pak. Pak Dodi kan sebagaimana diketahui tahun 2015 sampai 2016 ini kan Pak Tom Lembong itu kan menjadi Menteri Perdagangan ya, kalau tidak salah. Zamannya Pak SBY apa Jokowi itu? Pak Jokowi. Nah, kalau dilihat dari dulu masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan 2015 sampai 2016, kok mengapa tiba-tiba tahun 2023 ini baru persoalannya atau masalah ini diangkat atau diekspos, katakanlah begitu. Nah, ini mungkin tadi Bapak sudah nyatakan mungkin ini ada aspek atau unsur politis ya. Nah, ini bisa mungkin diklarifikasi Pak. Baik. Saya cuma mengungkapkan faktanya saja ya Bu ya. Apakah ada motif atau tidak, saya tidak bisa menyimpulkan. Tapi fakta-faktanya demikian, bahwa pada saat tersebut tidak ada suatu kejadian yang luar biasa yang biasanya menjadi trigger daripada penyelidikan atau penyidikan adanya tindak pidana korupsi seperti kasus-kasus korupsi yang lain. Berbeda Bu, itu faktanya demikian. Ya. Mungkin Pak Zaid ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, mungkin gini ya Pak, saya tambahkan gitu ya. 2015 Pak Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan gitu kan. Kemudian mungkin yang perlu saya klarifikasi, beritanya sekarang adalah bahwa terjadi di sana ya impor gula, ya kan. Nah, pertanyaan saya adalah betulkah pada tahun 2015 ini memang ada terjadi impor gula karena memang ada kelangkaan gula atau kekurangan gula di dalam negeri? Mungkin dari situ kita berangkat bisa dijelaskan. Mungkin Pak Said bisa jelaskan. Ya, memang pada faktanya setelah kita challenge di pra-peradilan pada bulan November kemarin ya, setelah Pak Tom Lembong itu ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadapnya, ada kebutuhan. Data itu dari mana? Data BPS yang disampaikan oleh ahli pangan. Ya. Gitu. Jadi sekarang kejadiannya memang ada ya, tinggal kita mau nilai sekarang nih, apakah ada pelanggaran hukum di sana atau tidak kan gitu ya? Ya. Oke, silakan. Jadi kebutuhan itu ada. Jadi memang bahkan dari tahun 95 sampai saat ini kita nggak pernah surplus gula. Tidak pernah surplus Tidak gula. pernah surplus gula. Silakan nanti itu yang sangat kita tunggu bukti dari kejaksaan apa yang menjadikan dasar dalam rapat, ini kan pandangan jaksa ya. Dalam rapat dikatakan gula kita surplus. Gitu loh. Apa yang menjadi dasar gitu loh. Sampai kita dapat dakwaan kemarin, perhitungan surplusnya jaksa itu adalah surplus pada masa musim giling. Gitu. Jadi dihitungnya hanya per 3 bulan.
Kita ini bernegara nggak bisa hitungan 3 bulan. Kebutuhan konsumsi ini Jangka harus kita panjang, betul. itu minimal per tahun, gitu Iya. loh kan. Nah, Iya. kalau memang dalam 3 bulan surplus, ya mungkin aja. Tapi kan Iya. kebutuhan nggak bisa per 3 bulan gitu. Jadi karena gula ini kan salah satu bahan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pasti memang hari itu berdasarkan keterangan Pak Tom Lembong kepada kami selaku tim hukum, itu menyatakan kondisi kebutuhan gula kali itu Indonesia itu sangat membutuhkan. Karena untuk melindungi 2 hal. Yang pertama itu mengenai stok, untuk menjaga stok. Yang kedua untuk mengatasi harga. Ya, sebagaimana hukum ekonomi yang diketahui, kalau stok gula itu lebih, harga pasti turun. Tapi kalau stok itu kurang, harga pasti naik. Ya kan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu hanya dengan impor. Kenapa impor? Karena lahan tebu Indonesia tidak bertambah setiap tahunnya, bahkan berkurang. Otomatis produksi gula tersebut juga berkurang. Gitu. Ini pendapat ahli ya, Prof. Dwi Andreas, saya mengutip, dan juga Prof. Dr. Antoni Budiawan. Jadi berdasarkan data BPS dan berdasarkan keterangan para ahli, itu memang kita tidak pernah surplus. Gitu. Kita tidak tahu dasarnya kejaksaan yang mengutip rapat yang menyatakan itu adalah surplus, itu di mana. Gitu. Itu data yang mana? Karena ini datanya data BPS. Dari 95 ke 2025, sekarang ini kita nggak pernah surplus. Baik. Dan kemudian sekarang yang kita tahu sebagai masyarakat gitu ya, di media dimanapun sekarang berita ini tergambar di masyarakat bahwa pada waktu saat kelangkaan tadi yang katanya memang nggak pernah surplus, tentunya kita harus mengimpor gitu ya kan. Nah sekarang pertanyaannya kan sekarang yang berkembang bahwa Pak Tom Lembong ini tidak membeli melalui BUMN. Tetapi langsung menunjuk kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap nih katakanlah koleha-kolehanya dia. Bagaimana penjelasan Pak Zaid mengenai ini? Apakah benar seperti itu? Atas tuduhan tersebut Pak Tom Lembong sangat keberatan. Ya. Jadi gini, di 2015 beliau itu masuk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Pak Rahmat Gobel. Ya. Pada saat Pak Rahmat Gobel masih menduduki sebagai Menteri Perdagangan, itu korespondensi antara Kementerian Perdagangan dan Menteri BUMN saat itu sudah dilakukan. Ya. Kementerian Perdagangan meminta kepada Menteri BUMN agar menunjuk PT PPI selaku perwakilan BUMN yang memang notabene itu melekat ya dalam melaksanakan perdagangan khusus untuk memenuhi kebutuhan di Kementerian Perdagangan agar melaksanakan impor gula, melakukan proses persiapan impor gula, ya kan? Nah, setelah ada korespondensi itu terputus karena ada pergantian kabinet. Masuklah di situ Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong masuk di bulan Agustus 2015 hari itu melanjutkan lagi korespondensi yang dilakukan oleh Pak Rahmat Gobel, gitu kan, meminta agar Menteri BUMN itu menyiapkan PT PPI untuk segera melakukan impor gula. Karena kondisi di luar Jawa itu khususnya di daerah-daerah yang tidak memiliki kebun tebu, agar segera terpenuhi kebutuhannya dan bisa menekan harga. Kondisinya hari itu seperti itu gitu. Terus bagaimana? PPI tidak bisa melaksanakan atau bagaimana? PPI berdasarkan keterangan yang kita terima ya dari kejaksaan ataupun dari dakwaan itu ternyata berkomunikasi dengan perusahaan swasta, ke-8 perusahaan swasta itu. Si PPI-nya ini, ya, yang notabene BUMN berkomunikasi sama beberapa perusahaan swasta. Betul. Dan disitulah terjadi kerjasama antara BUMN PT PPI dengan ke-8 perusahaan swasta ini. Oh, jadi kerjasamanya langsung ya oleh BUMN dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Betul. Jadi kalau ada informasi di luar sekarang bahwa memang Pak Tom Lembong memberikan katakanlah mandat kepada beberapa perusahaan langsung melakukan pembelian atau impor dari sana, nih salah ya informasinya ya? Iya, kita sampai saat ini meyakini itu hal yang tidak benar. Karena yang diberikan Pak Tom Lembong itu bukan izin, tapi persetujuan impor. Kalau izin itu ada mekanismenya melalui Dirjen, sampai dia punya izin impor itu. Tapi persetujuan impornya itu baru diberikan oleh Pak Tom Lembong. Karena apa? Menindaklanjuti si kerjasamanya antara PT PPI dan si 8 perusahaan ini. Gitu konteksnya. Baik. Terus bagaimana Pak Dodi? Jadi sesudah masuk ke ranah hukum, apa ini yang dilakukan? Sementara sekarang saya dengar nih
prosesnya tinggal menunggu putusan sela gitu ya. Nah, upaya-upaya hukum apa yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum sebagai pembelaan kepada kliennya yang sudah dijalankan di pengadilan, dan kenapa sampai kalau memang nanti penjelasannya bahwa memang ini adalah kebijakan Pak Tom Lembong sebagai menteri, kok sekarang tiba-tiba nih kasus ini jatuhnya ke kejaksaan gitu ya? Bukan ke PT UN mestinya kalau menyangkut mengenai masalah kebijakan seorang menteri. Bagaimana Pak Dodi? Ya, jadi memang di dalam tanggapan kami terhadap dakwaan itu kita sampaikan bahwa dakwaannya ini ya tidak jelas, ya kabur ya. Ya, kenapa? Karena ada dua hal. Satu, tidak sesuai dengan fakta. Ya. Karena faktanya itu ada rakortas. Ada rakortas. Rakortas. Rapat koordinasi ya terbatas antar kementerian itu ada. Dan di dalam rakortas itu dikatakan bahwa memang terjadi kekurangan gula. Sementara di dakwaan dibilang surplus gula. Kok begitu ya? Ya, kemudian juga dikatakan bahwa tidak boleh mengimpor gula GKM, gula kristal mentah, harus gula putih. Padahal di dalam rakortas dikatakan apabila mau melakukan impor gula, sebaiknya diimpor raw sugar. Artinya gula kristal mentah untuk diproses oleh industri dalam negeri sehingga ada nilai tambah. Jadi itu ada di rakortas, Bu. Nah, yang kedua ya, hal yang dikatakan bukan BUMN, PPI itu BUMN. PT PPI, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia itu adalah badan usaha milik negara. Didirikan berdasarkan undang-undang tentang badan usaha milik negara. Undang-undang 19 2003 tentang badan usaha milik negara. Jadi status PPI jelas, itu adalah badan usaha milik negara. Dan pemberian penugasan kepada PPI itu didasarkan kepada kewenangan ya Pak Tom sebagai menteri. Jadi makanya ada yang nggak jelas. Yang kedua adalah Pak Tom ini didakwa sebagai menteri. Jelas itu. Tom Lembong dalam jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Nah, kalau sudah dimulai dari Menteri Perdagangan, apabila ada pelanggaran, tentunya kan mengacu kepada kewenangan, tugas, dan tanggung jawab. Ya. Apa kewenangannya yang dilanggar? Apa pelampauan kewenangan? Ya. Apakah tidak ada kewenangan dia melakukan suatu perbuatan hukum di luar kewenangannya? Ya. Nah, ini nggak masuk ke sana, Bu. Jadi kelihatannya berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Satu, berbeda dengan fakta. Yang kedua, tidak kontekstual. Dia sebagai menteri seharusnya melanggar kewenangan dia sebagai menteri apa? Melanggar prosedur pengambilan keputusan di kementerian. Nggak ada. Adanya melanggar undang-undang petani. Perlindungan petani. Ya, undang-undang perlindungan petani. Undang-undang perdagangan. Nggak nyambung, Bu. Kenapa? Karena publik harus tahu bahwa menteri saat ini diatur di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Ada, Bu, Undang-Undang 39 tentang Kementerian Negara. Itu mengatur mengenai tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta bagaimana menilai pertanggungjawaban menteri. Diatur secara limitatif. Nah, kemudian menteri disebutkan di dalam Undang-Undang Kementerian Negara sebagai pejabat pemerintahan. Nah, di dalam mengelola kegiatan pemerintahan diatur juga di Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan. Nah, diatur di situ, Bu, bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus dilakukan. Nah, di dalam dakwaan jaksa nggak ada hal-hal tersebut. Hal-hal yang dianggap katakanlah melanggar peraturan tersebut. Nggak ada. Kan seharusnya Bu, seharusnya ya, di
proses ini didahului oleh adanya temuan. Iya. Ya, temuan Fakta-fakta, dari ya. inspektorat, temuan dari atasannya menteri, Menko atau presiden ya Bu ya, yang mendapati adanya kelalaian, misalnya kelalaian gula ya Bu, langka. Ya, gula tidak ada di pasar padahal sudah diberikan kewenangan untuk melakukan importasi. Misalnya. Ya, contoh kemarin langka gas ya Bu ya. Ya, kelangkaan gas. Kan nggak ujuk-ujuk terus Menteri SDM dipidana, Bu. Kan mesti diaudit, diperiksa oleh Inspektorat Jenderal. Nah, ini tidak ada, kita tidak ada menemukan adanya hasil audit dari Inspektorat Jenderal, ya Bu, atau audit dari audit negara yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan ada pelanggaran pidana. Nah, maka dengan demikian kita cari lagi, apa ada putusan yang berkaitan dengan tata usaha negara, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi menteri sebagai pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan kewenangannya, yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ini tidak ada, makanya itulah kita katakan tidak jelas dan kabur. Nah, hal ini ya, apabila praktek ini, penerapan hukum yang demikian, ini kemudian menjadi suatu hal yang biasa, maka ini akan berbahaya bagi pemerintahan ke depan. Gitu ya. Ya, menteri-menteri besok bisa dong dipanggil, langsung dikenakan tindak pidana korupsi terhadap kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil untuk mengatasi. Misalnya kemarin Menteri SDM mengeluarkan peraturan bahwa gas melon tidak bisa dijual di pengecer, ya Bu. Apakah kemudian itu menjadi tindak pidana korupsi? Iya. Nah, ini yang harus didudukkan sehingga menjadi tertib hukum. Karena dalam hal ini Pak Tom Lembong juga dilindungi oleh konstitusi, Bu. Iya. Ada ketentuan mengenai equality before the law, kesamaan hukum, kepastian hukum. Ya, kemudian di kitab undang-undang di KUHP pasal 1 ayat 1 jelas bahwa seseorang tidak dapat dihukum kalau tidak ada aturan. Asas legalitas ya. Asas legalitas. Ini asas, kita harus taat azas dan kepastian hukum mesti ditegakkan. Dalam hal ini ketentuan undang-undang kehakiman juga menyatakan hakim tidak boleh menghukum. Nah, ini publik lupa nih, Bu. Iya. Jadi dalam pandangan publik, dalam pandangan umum, hakim ini tugasnya menghukum. Padahal jelas kata-katanya, hakim tidak boleh menghukum kecuali. Iya. Jadi kata dasarnya dia tidak boleh menghukum, Bu. Nah, inilah yang kemudian kita narasikan, ya, kita rumuskan di dalam eksepsi kita. Kenapa, Bu? Kita ini nggak mau tunggu pengadilan lama-lama. Karena asasnya pengadilan itu kan murah, cepat, sederhana. Kalau memang sudah ketahuan dari awal, aspek formalnya tidak dipenuhi, ya harusnya diberhentikan. Iya. Apalagi sekarang, Bu, sudah diterbitkan undang-undang BUMN yang baru, yang menetapkan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara. Nah, kalau sudah dikatakan kerugian BUMN bukan kerugian negara, maka dalil jaksa yang menyatakan bahwa PT PPI rugi kan bukan kerugian negara. Lalu bagaimana dipaksakannya? Karena nanti pun hakim harus menerapkan azas apabila ada ketentuan perundangan yang baru, itu harus diterapkan yang menguntungkan bagi terdakwa. Nah, ini batu ujian bagi pemerintah, khususnya penegakan hukum, untuk menentukan bagaimana asas-asas hukum, bagaimana kepastian hukum ini
ya diberlakukan di dalam masa pemerintahan ke depan, dan ini pula yang menjadi constraint daripada investor-investor luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Ya. Itu ininya, Bu. Hal yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana kepastian hukum ini, Betul. ya Bu ya, Sangat penting iya, sekali. Ya. kepastian hukum ini yang sangat penting. Tom Lembong ini yang sebetulnya juga terpojok juga ya, dalam arti sebetulnya peraturan-peraturan tadi yang sebagaimana Pak Dodi sudah sampaikan sebetulnya tidak ada yang dilanggar ya. Nggak ada, Pak. Ini kan batu ujian, Bu, bagi pemerintah di dalam memelihara kepastian hukum. Kalau tidak, menteri-menteri nggak bisa tidur, Bu. Artinya menteri itu separuh kaki ada di surga, separuh kaki di neraka. ada di neraka. Iya. Saya Dan dia tidak pernah tahu bagaimana mengamankannya karena nggak ada kepastian. Iya. Saya lagi tambahan lagi ya Pak Dodi. Ini kan dikatakan ada 8 pihak ya, perusahaan swasta tadi ya, yang terlibat dia sebagai yang import ya gula. Dikaitkan dengan ini, kasus ini bagaimana 8 tadi? Apakah mereka juga sudah diperiksa apakah mereka juga didudukan sebagai tersangka atau apa di 8 perusahaan ini? Ini juga, saya ingin tahu juga nih Pak. Ini juga menjadi problematika nanti di dalam kegiatan dunia usaha di Indonesia. Ya. Sesuatu perbuatan hukum yang berlandaskan pada hukum kontrak itu dilindungi. 1320 dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan. Jadi nggak ada, bukan pidana di sini. Iya, kesepakatan ini, Bu. Jadi ada kesepakatan. Ya. Jadi ada kesepakatan yang dasarnya ya swasta ini diundang oleh BUMN. Jadi swasta ini ditunjuk oleh BUMN sebagai pihak untuk membantu melakukan importasi. Yeah. Ini ditunjuk, Bu. Nah, dengan proses ini, ya, dengan proses penunjukan ini, dan kemudian dilakukan kontrak, ya, maka kan harus diuji dulu. Apakah kontraknya ini ada perbuatan melawan hukum? Yeah. Nah, kalau kontrak kemudian hukum kontrak ini bisa diterobos, lalu bagaimana kepastian hukum seseorang melakukan kegiatan usaha di Indonesia? Dan pelaku usaha ini juga adalah merupakan tulang punggung daripada kegiatan industri manufaktur makanan di Indonesia. Bahwa pelaku-pelaku usaha ini adalah produsen gula, ya, rafinasi. Kalau di Indonesia kalau dikatakan gula rafinasi itu yang inhumsanya itu rendah. Artinya apa? Gula yang diproduksi itu memenuhi syarat-syarat untuk menjadi bahan baku makanan. Nah, Ibu bayangkan kalau kemudian industri-industri ini menjadi terganggu, maka suplai kepada industri makanan juga terganggu. Dan ini, Bu, trickle down efek ekonominya besar. Kenapa? Produsen ini mengimpor bukan gula putih yang bisa langsung dikonsumsi, tapi dia mengimpor gula raw material, ya Bu, gula putih mentah, ya, istilahnya gula mentah, kristal mentah, untuk diproses menjadi gula konsumsi industri, ya Bu ya. Nah, di situ kan terjadi banyak nilai tambah, terjadi banyak pelaku-pelaku ekonomi, ya, berapa pajak yang dibayar di sana, berapa kegiatan ekonomi yang timbul. Nah, kebetulan di dalam case ini, ya Bu ya, PT PPI ya memberikan suatu pekerjaan ya kepada perusahaan-perusahaan ini untuk memproses GKM untuk disalurkan kepada masyarakat. Nah, jadi suatu persangkaan yang menyatakan bahwa produsen gula rafinasi ini salah. Seharusnya dia kan menjual ke industri. Kenapa dia menjual ke masyarakat? Ya. Kan yang jual bukan gula rafinasi, Bu, bukan produsennya. Produsen ini dikontrak oleh PPI
untuk mengimpor gula mentah diproses menjadi gula putih. Nah, gula putihnya ini dikembalikan lagi ke PPI, baru PPI jual. Nah, kalau kemudian ini dikatakan PPI rugi dengan cara membandingkan harga beli PPI kepada produsen dengan dibandingkan dengan harga beli PPI kepada petani, hanya sesimpel itu belum akurat. Bayangin PPI beli di petani, petani ini kan berarti scatter, Bu. Ada petani di daerah A, di daerah B, di daerah C. Memang harga pokoknya sebesar itu. Lalu nggak dihitung ngumpulinnya. Berapa biaya pengumpulan, biaya transportasi, biaya rusak kalau dibawa. Ya kan, Bu? Kalau dia beli dari produsen ini kan gula itu udah jadi, udah siap jual. Nah, menurut saya juga perhitungan-perhitungan itu juga harus secara objektif, ya, mencerminkan fakta, sehingga tidak memberikan suatu suatu pandangan-pandangan ke depan yang menyebabkan ketakutan swasta untuk bermitra bisnis dengan BUMN. Seperti itu. Apalagi sekarang sudah jelas ada undang-undang BUMN yang menyatakan kerugian BUMN itu bukan kerugian negara. Nah, ini sebenarnya sudah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rezim filosofis daripada penegakan korupsi. Artinya bisa lebih independen ya, Bu. Kalau memang BUMN-nya rugi, ya dia kan bisa gugat, Bu. Ya, perusahaan-perusahaan bisa gugat lewat jaksa pengacara negara, ya bisa digugat, Bu. Orang ada kontraknya, kalau memang merugikan bisa digugat. Demikian, Ibu. Terima kasih. Baik. Mungkin kembali lagi, mungkin saya cuma mau menegaskan aja gitu, biar katakanlah pertemuan kita atau diskusi ini memang betul-betul punya argumen yang kuat gitu ya, bagaimana tuduhan-tuduhan tuh dalam yang disampaikan oleh dakwaan ini memang bisa katakanlah terbantahkan gitu ya. Mungkin ke Pak Zaid, kalau tadi dikatakan dasarnya untuk melakukan atau menunjuk BUMN itu kan adanya rakortas tadi. Kan di sana ya, intinya kan di sana kan. Berarti kalau memang berangkat dari sana, ada sudah keputusan dari rakortas bahwa memang ada kelangkaan, ya kan? Kekurangan malah ya, dinyatakan di sana. Dengan itu baru menunjuk PPI, ya kan? Kemudian PPI bekerja sama atau menunjuk perusahaan-perusahaan swasta yang sanggup melakukan impor, kan gitu ya. Nah, dari sana kan ketahuan gitu bahwa tidak ada sebenarnya pelanggaran hukum, hanya sebatas kebijakan yang dilakukan. Nah, cuma tadi pertanyaan tadi belum terjawab, mungkin Pak Zaid. Jadi kalau sekarang dibawa ini ke urusan pidana gitu ya, padahal di sana ada kesepakatan. Kira-kira gimana pendapatnya Pak Zaid ini? Memang pantas dibawa ke ranah pidana atau mestinya ini memang katakanlah kalau kita tahu secara hukum bahwa kalau ada kebijakan daripada pemerintah itu mestinya dibawanya ke PT UN, ya? Bagaimana pendapatnya? Jadi gini, yang pertama yang harus kita ketahui adalah memang aturan mainnya seperti apa, ya kan? Terus proses penegakan hukumnya itu seperti apa. Jadi atas fakta-fakta yang tadi sudah disampaikan Pak Dodi, ada satu pertanyaan di awal tadi yang belum sempat terjawab. Saya rasa upaya hukum apa aja sih yang sudah dilakukan, ya kan? Nah, begitu kita mendapatkan kuasa ya Pak Dodi ya, kita mendampingi satu kali, begitu kita dapat cerita utuh dari Pak Tom Lembong, langsung kita challenge, Bu. Jadi kita challenge melalui pra-peradilan. Oh, sudah ya pra-peradilan. Iya, pra-peradilan itu bulan November itu kita sudah ajukan langsung. Pak Tom itu ditahan di 29 Oktober 2024. 29 Oktober malam itu. Kita pemeriksaan minggu depannya langsung kita ajukan pra-peradilan. Di bulan November kita sidang. Di forum pra-peradilan itulah kita challenge fakta-fakta mengenai proses administrasi dan proses masalah impor ini. Gitu. Itu kita challenge di sana. Nah, terbukti banyak hal yang tidak dimiliki jaksa dalam proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pak Tom. Ini dulu ya, sebelum saya masuk ke dakwaan ya. Proses penetapan tersangka Pak Tom itu, salah satu buktinya hanyalah melalui gelar perkara atau case expose di internal kejaksaan. Ini kita sangat menyayangkan. Jadi tidak ada audit BPK. Tidak ada audit BPKP. Ya.
kalau kita mengacu ke pasal ditetapkannya sebagai tersangka, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, itu ada kerugian negara. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan ada kerugian negara sehingga boleh menetapkan orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadapnya? Gitu kan? Nah, pada saat kita prapit, ditunjukkanlah bukti, mungkin dokumentasi di dunia maya itu udah tersebar luas bagaimana kita akhirnya berkonfrontasi secara keras dengan kejaksaan karena ternyata tidak ada audit itu untuk menyatakan kerugian negara. Gitu. Yang ada adalah bukti-bukti proses impor. Korespondensi, surat menyurat, bukti terkait soal impor itu tadi. Jadi tidak ada bukti kerugian negara. Dan tidak ada audit. Ternyata hanya sebatas case expose antara Kejaksaan Agung dengan BPKP. Oh, ini kita sangat menyayangkan sekali gitu loh. Yang ada audit BPK. Yang ada audit BPK bahkan menyatakan, ini lebih tinggi daripada audit BPKP ya. Gitu. Audit BPK itu malah menyatakan yang kita punya itu tidak ada kerugian negara dan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam konteks korupsi, gitu. Itu tahapan pada saat prapit. Tapi kita sangat menyayangkan ternyata majelis hakim tidak mengabulkan permohonan pra peradilan kita yang sebenarnya sudah terang secara bukti itu. Akhirnya dilanjutlah proses penyidikan ini dan dilakukanlah proses pelimpahan pada bulan Februari kemarin ke jaksa penuntut umum. Yang mungkin semua bisa ngelihat ada adegan Pak Tom Lembong Dilarang bicara kepada wartawan itu yang jadi viral ya. Nah, terus setelah dilimpahkan baru ke jaksa penuntut umum melimpahkan ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kita sudah menerima salinan dakwaan, kita pelajari karena Pak Tom ini sudah hampir 4 bulan waktu itu ditahan, Pak. Kita tidak ingin berlama-lama. Keputusan rapat di tim hukum, kita langsung eksepsi di hari yang sama. Siapkan. Itu kita punya waktu 4 hari ya Pak Dodi. Dalam waktu 4 hari kita berjibaku, karena kita yakin dan dengan dokumen-dokumen kita dan fakta hukum itu sudah bulat menurut kita, kita ajukan eksepsi. Makanya di tanggal hari Selasa kemarin ya, kalau nggak salah itu tanggal 6 Maret itu sidang perdananya Pak Tom Lembong itu kita langsung mengeksepsi. Ada beberapa poin gitu. Ini bagian dari upaya hukum kita. Yang pertama itu masalah kompetensi absolut, yaitu kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara tersebut. Ya, itu kita membantah secara tegas. Karena apa? Ternyata dakwaan jaksa penuntut umum itu yang dilanggar adalah Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Petani, Undang-Undang perdagangan, Undang-Undang Pangan, Perlindungan Petani dan Undang-Undang Perdagangan. Dan juga Kepmen Perindak 527 tahun 2004 mengenai impor gula dan juga Permen 117 yang dirubah di zaman Pak Tom. Nah, dalam konteks pidana itu seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dodi, asasnya asas legalitas itu menyatakan secara tegas tidak boleh orang dipidana kecuali aturan tersebut menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Ya. Dalam dakwaan jaksa menyatakan perbuatan Pak Tom Lembong melanggar Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Petani, Kepmen dan Permen. Tidak ada korelasinya dengan Undang-Undang Tipikor. Itu kita eksepsi. Dalam Undang-Undang Tipikor dinyatakan secara tegas dalam pasal 14 itu bahwasanya apabila ada perbuatan melawan hukum yang diatur oleh undang-undang lain selain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan dinyatakan secara tegas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan korupsi, maka bisa menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Disitulah kita melakukan eksepsi kompetensi absolut. Gitu. Di situ langsung kita bantah. Berarti menurut kita dakwaan jaksa ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak boleh mengadili perkara Pak Tom Lembong yang didakwakan karena tidak ada korelasinya dengan Undang-Undang Tipikor, ya kan? Karena korelasinya adalah Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Petani, Undang-Undang Perdagangan, dan Kepmen serta Permen, gitu kan? Nah, di situ kita melakukan eksepsi kompetensi absolut. Seharusnya ini bukan disidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melainkan harus melalui mekanisme pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Itu salah satunya. Yang kedua adalah yang kita sayangkan tadi yang sudah di-mention oleh Pak Dodi,
bahwa berdasarkan KUHP pasal 1 ayat 2, apabila ada perubahan peraturan sebelum tersangka itu atau terdakwa itu didakwakan, ada perubahan aturan, maka harus menggunakan aturan yang menguntungkan, bukan yang terbaru, tapi betul. yang menguntungkan Ya. terhadap terdakwa. Azas hukum yang berlaku. Itu jelas. Azas hukum. Pasal 1 ayat 2 KUHP Iya. itu kan. Nah, pertanyaannya, Undang-Undang BUMN yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi itu tanggal 24 Februari 2025 ditandatangani dan langsung diundangkan, sah seketika. Baru ya, 1 bulan lalu ya. 1 bulan lalu. Iya. Dakwaan jaksa penuntut umum itu di tanggal 25. 1 hari setelahnya. setelah. Iya kan? Nah, kenapa nggak pakai undang-undang yang ini? Yang baru berlaku. Yang baru berlaku. Ya. Ya. Ya kan? Karena lebih menguntungkan ini terhadap terdakwa. Nah ini kalau memang aparat juga udah Saya nggak mau bilang ini perkara politik. Betul, Saya betul. cuma ngomong ini ada fakta hukum kayak gini, Ya, gitu ya, kan. ya, Saya nggak ya. mau bilang ini adalah perkara politik, ya kan. Tapi fakta hukumnya seperti ini yang terjadi, gitu kan. Nah, ada banyak poin memang di dalam eksepsi kita itu kita sampaikan kemarin, gitu kan. Dan jadi di sini pertanyaan publik terhadap Pak Tom Lembong ini ya jelas, apakah ini ada unsur lain di luar unsur hukum, ya silakan masyarakat berpendapat, gitu kan. Tapi faktanya demikian. Nah, upaya-upaya hukum itu sudah kita ajukan. Tinggal besok hari Kamis ini kita menunggu apakah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutus akhir. Memutus akhir artinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Maka jadi putusan akhir. Ataukah memutus dengan putusan selah. Nah, putusan selah ini berarti dakwaan tersebut diperbaiki, gitu. Tapi saya yakin Pak Dodi masih punya banyak kartu kalau dakwaan diperbaiki untuk mengcounter ini, ya Pak. Gitu. Secara garis besar upaya hukum yang kita lakukan dan fakta hukum yang terungkap atas upaya hukum tersebut demikian yang sudah kita lakukan, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Masih kepada Saudara Zaid atau boleh ke Saudara Dodi nih. Ya, pertanyaan adalah bagaimana sebagai kuasa hukum gitu ya menyikapi kinerja Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi yang dituduhkan kepada klien saudara yang menyebabkan versi dari kejaksaan kerugian negara sebesar 580 sekian miliar. Apakah memang setuju dengan apa yang disangkakan katakanlah atau diduga di kerugian negara yang diakibatkan atas dilakukan oleh Tom Lembong? Silakan. Ya, kita sangat keberatan dengan tuduhan merugikan negara sebesar 578 miliar. Gini, Alasannya? di mana uang negara keluar? Atas importasi gula ini kan tidak ada. Tidak ada uang negara keluar loh. Ini bukan proses pengadaan pemerintah loh. Gimana penjelasannya gimana? Kenapa nggak ada? Gimana penjelasannya? 8 perusahaan swasta tersebut itu menggunakan uangnya sendiri, Dana kapitalnya perusahaannya sendiri, dia. Aha. dengan segala kemampuannya untuk mengimpor gula kristal mentah dari luar negeri ke dalam negeri. Ini perusahaan swasta, beli dari perusahaan swasta, dia melakukan impor. Ya. Iya. Nah, di mana uang negara masuk dalam proses transaksi ini? Nggak ada. Ya, itu satu. Itu satu. Uang swasta bayar ke perusahaan swasta di luar negeri untuk impor GKM. Di mana uang negara? Nggak ada. Itu satu. Yang kedua, setelah uang negara, setelah gula kristal mentah yang dibeli oleh perusahaan swasta ini masuk, ya kan, diolah menjadi gula kristal putih karena kebutuhan masyarakat Oleh si adalah perusahaan ini. oleh si perusahaan karena kebutuhan masyarakat adalah gula kristal putih. Untuk selanjutnya disalurkan dan dijual kepada masyarakat sesuai dengan tempat yang memiliki kebutuhan, gitu kan. Nah, dalam dakwaan jaksa itu dinyatakan bahwasanya ada PDRI penerimaan dalam rangka impor yang seharusnya diterima jadi tidak diterima. Ada pajak, ada bea, ada apa segala macam yang di total itu 578. Boleh saya potong sedikit challenge ya. Kalau memang seperti itu, memang apakah boleh si perusahaan tadi, katakanlah sudah ditunjuk oleh PPI untuk mengimpor,
langsung menjual kepada masyarakat. Karena ini kan tanggung jawab dari pemerintah nih, mengenai kelangkaan nih. Kalaupun ada kata pembelian oleh swasta tadi, mestinya kan dipertanggungjawabkan dulu ke Departemen Perdagangan dan nanti ke pemerintah lah atau ke BUMN, baru BUMN yang bisa langsung ke masyarakat. Apa ini alasannya sehingga boleh si perusahaan ini langsung katakanlah menjual kepada masyarakat? Enggak, saya tidak mengatakan ini langsung dari perusahaan swasta. Oke. Ini maksudnya proses tadi, Aha. ya kan? Prosesnya ini kan nanti yang mendistribusikan itu kan PT PPI. Tetap Oh, PT tetap PT PPI, tetap nggak dong. langsung. Ya, Jadi kan? berarti Dia kan 8 memproses. perusahaan ini melalui PT PPI. PPI, Iya. makanya ada keuntungan Rp105 yang diberikan kepada PT PPI itu atas setiap kilo. Iya kan? Nah, makanya karena itulah dalam konteks kewenangannya PT PPI semuanya gitu. Nah, dari disitulah kita keberatan jika ada dikatakan bahwa ini merugikan keuangan negara. Kalau memang ada bea cukai, ada bea pajak yang belum atau kurang ditagihkan, ya silakan tagihkan saja ke perusahaan swasta. Tapi apa korelasinya sama Tom Lembong? Nah, kalau Itu. Rp105 tadi itu coba penegasannya untuk apa itu? Kenapa mesti ada nilai segitu gitu? Per kilogramnya? Per kilogram itu bea, karena yang punya kewenangan itu kan PT PPI Oke, sebenarnya ya. kan Aha. dalam melakukan impor. Tapi kan yang pelaksana untuk melakukan impornya Si dan swasta. pengelola adalah si swasta. Aha. Jadi ya suatu hal yang wajar kayaknya dalam konteks bisnis BUMN bekerja sama dengan swasta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, itu ada keuntungan, itu hal yang wajar lah. Itu Nah, pertanyaan sekarang nggak keuntungan bersalah. ini masuk ke kasnya ke PPI kan? PT PPI, Dan itu bisa dipertanggungjawabkan? ya jelas. Oke. Kalaupun ada Iya. masalah ya tanyakan PT PPI. Ya makanya jangan- saya bilang, artinya Betul. kalau bisa dipertanggungjawabkan berarti nggak ada, korupsinya nggak ada kan gitu. Kecuali Of course. katakanlah di store Rp105.000 per kilogram, tapi kata dana itu masuk ke pribadi-pribadi. Oh. Nah itu kan menjadi suap ya. Itu menjadi lain korupsi. lagi kalau Nah, itu. dia makanya. Iya. Ini nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Saya mau bertanya lagi lebih jauh lagi. Saya jadi bertanya sekarang dasar penghitungan dirugikan 578 miliar itu apa? Atas dasar penghitungan apa? Tadi kan Pak Zaid sudah menyebutkan apa ya, ada pajak, ada segala apa itu tuh, apa jumlah total itu atas dasar apa? Siapa yang membuat penghitungan kerugian itu sebesar 578 miliar? Saya bicara sebelum sampai angka dulu ya. Iya. Ini hal yang sangat menyedihkan dalam proses penegakan hukum terhadap Pak Tom Lembong ini di sini. Pak Tom Lembong itu baru diklarifikasi atau baru dimintai klarifikasi oleh BPKP yang menghitung itu di 20 Januari 2025. Dia ditahan Baru, ya. 29 Oktober 2024. Berapa bulan dia di dalam penjara, baru dia ditanya, baru dia diklarifikasi. Baru dihitung juga mungkin. Ya bisa jadi. Karena Oh, oke, audit oke. itu baru terbit bulan Februari. Ya boleh dong kita menduga bahwa memang sesudah ditahan baru ada pemeriksaan, Cari baru bulan Sulit kita audit, bicara untuk ini baru tidak. ada dihitung kerugian negara. Jadi kerugian negaranya munculnya kurang lebih ya kita duga nih ya. Ya. Ya, pokoknya seolah-olah dibuat kerugian negara sesudah Tom Lembong diambil tindakan penangkapan dan penahanan. Betul. Oh, ini nggak benar. Kalau Itu seperti yang kita nggak sayangkan. fair. Fair ya, Nah, nggak sayang. fair sama sekali. Saya masuk masalah penghitungan. Kita sendiri masih detailnya belum tahu ya Pak Dodi ya. Karena kita tidak dikasih lampiran audit BPKP. Kita juga nggak tahu kenapa. Yang kita dikasih adalah kesimpulan aja. Kenapa timbul kerugian? Ada beberapa komponen bea masuk, ada bea cukai itu, dan total yang seharusnya kalau itu dilakukan oleh BUMN dengan mengimpor gula kristal putih langsung, itu maka negara akan mendapat keuntungan sekian. Nah, potensial loss inilah yang Dianggap dibilang itu kerugian negara. kerugian. Padahal putusan MK sudah jelas. Ya. Kerugian negara dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu harus actual loss. Dia tidak boleh potensial loss. Artinya harus ada dulu Jelas-jelas auditnya, nyata, ya. baru bisa dilakukan proses penegakan hukum terhadap hasil audit tersebut. Itu yang sangat kita sayangkan dalam proses penegakan hukum terhadap Pak Ini Tom malah Lembong. repot dong nih, Bung Dudi. Ya. Artinya belum ada hitung-hitungan yang jelas gitu ya, detail apa pajaknya seberapa dan segala macam, tiba-tiba keluar angka gitu. Jadi bagaimana strategi Anda untuk menghadapi nanti pembelaan? Katakanlah besok ya, mudah-mudahan eksepsinya diterima. Kecuali kalau eksepsinya ditolak kan berarti masuk ke pokok perkara ya kan. Nah dengan katakanlah dugaan-dugaan, sangkaan, dakwaan seperti ini yang tanpa ya ini kita terus sesali ya.
Kenapa jaksa menggunakan hitung-hitungan yang kita belum selesai, belum final ya menurut kita. Dan itu kan hak daripada kuasa hukum dong untuk mengatakan, karena kan kliennya didakwa melakukan sesuatu, tetapi tidak dikasih datanya ya, bahannya bahwa ini gimana nih Pak Dodi nih? Ya memang beginilah gitu ya. Bukan. Ada masalah mendasar yang perlu difahami, bahwa nomenklatur kerugian negara ini nomenklatur hukum. Jadi dia memiliki pengertian yang sangat limitatif, Jadi bukan kerugian negara itu di dalam pandangan yang sederhana atau bisa ditafsirkan sesuai dengan selera. Tidak bisa, karena yang dimaksud kerugian negara ini adalah nomenklatur hukum yang secara tegas diatur ya mengenai kerugian negara ini di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Jadi apa itu kerugian negara? Di situ didefinisikan secara jelas bahwa kerugian negara itu adalah berkurangnya ya, aset negara ya di dalam bentuk aset tetap, kemudian surat berharga ya. Nah, itu ansih mengenai kerugian negara. Nah, bagaimana ketentuan mengenai kerugian negara juga diatur, Bu. Ya, bahwa apabila pejabat menyebabkan kerugian negara, maka pejabat yang bukan memiliki kedudukan sebagai bendahara, dia harus wajib mengganti kerugian negara. Nah, bagaimana proses auditnya? Ya, diatur di dalam Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa BP satu-satunya institusi yang berwenang mendeklarasi adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Yang menghitung boleh, audit boleh, BPKP boleh. Tetapi yang mendeklarasikan harus BPK. Kerugian negara harus BPK. Nah, ini tidak ada dalam kasus ini ya. Ini yang menyatakan kan BPKP. Bukan BPKP Nah, ya. kemudian kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah definisi kerugian negara yang diatur dalam Perbendaharaan Negara tadi ya, yang dilakukan secara melawan hukum. Itulah pengertian kerugian negara. Nah, kalau dikatakan kerugian negara itu 578,1, maka harus ada deklarasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di mana di dalam mendeklarasikan itu banyak prosedur yang harus dilewati. Nah, jadi di dalam Undang-Undang 32 tentang administrasi pemerintahan diatur, Bu. Pejabat yang kebijakannya menyebabkan kerugian negara udah dihitung oleh BPK, maka kepada yang bersangkutan harus mengganti. Nah, ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu apa? Mengembalikan kerugian negara. Jadi, mengembalikan kerugian negara itu sudah dimulai dari hukum administrasi. Dan ini harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, kalau kemudian kejaksaan kemarin ada berita sudah menyita uang sebesar sekian, ya, nah kita harus meneliti apakah ini disita ya dalam kaitan memang adanya bukti-bukti ya, karena penyitaan ini juga objek peradilan, Bu, objek pra peradilan. Kalau kemudian penyitaan ini tidak sejalan dengan prosedur hukum, maka yang bersangkutan bisa melakukan keberatan. Nah, kembali kepada kerugian negara dalam konteks yang dikatakan ada kerugian negara sebesar 578,1 miliar. Nah, dikaitkan dengan dasar dakwaan kepada Pak Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan, maka kan harus dilihat mana kebijakan Pak Tom Lembong ya yang merupakan perbuatan melawan hukum. Kan harus diuji. Nah, siapa yang berhak menguji kebijakan Menteri Perdagangan? Kan sudah diatur di dalam Undang-Undang 30 2024. Jadi ini kembali lagi
menurut kami permasalahan Pak Tom Lembong ini adalah berkaitan dengan masalah penerapan hukum, ya, masalah kepastian hukum. Nah, itu yang tambahan dari saya. Iya. Baik, ini sudah panjang lebar ini kita bicara. Jadi mungkin yang terakhir ini, tentunya tadi saya mau menyoroti gini, himbauan kepada pihak kejaksaan ya, terhadap tadi keluhan daripada kuasa hukum Tom Lembong. Kalau memang ada kerugian negaranya, ya mestinya juga dijelaskan dong, ya kan? Dikasih informasi, dikasih dokumen, karena kerugian negara 578,1 miliar itu berupa apa aja gitu kan? Ya. Komponennya apa aja, sehingga berimbang, gitu kan? Sama penegak hukum harus saling menghargai. Karena artinya kan kita mengacu kepada azas equality before the law, ya kan? Kemudian tidak boleh menghakimi seseorang sebelum putusan pengadilan. Artinya kuasa hukum juga harus diberi kesempatan seluas-luasnya melakukan pembelaan kepada kliennya. Dengan apa? Dengan mendapatkan informasi atau dokumen juga yang seimbang. Jangan jaksa aja punya truth seolah-olah dari versinya dia, tapi tidak berikan transparan kepada kuasa hukum. Sementara kuasa hukum jadi agak kewalahan untuk mau melakukan pembelaan. Padahal sebenarnya melakukan suatu pembelaan itu adalah kewajiban dan hak daripada si Tom Lembong gitu ya, sehingga mendapatkan kepastian hukum. Jadi kalau orang itu diadilin secara adil, orang mungkin setuju atau mungkin ada bisa penerimaan ya. Kadang-kadang kan seperti sering saya katakan tuh Pak Rudi, orang mau mencari keadilan, datang ke pengadilan, tapi tidak mendapatkan keadilan. Gitu ya. Karena memang selalu versi-versian. Jadi yang terakhir mungkin saya kasih kesempatan, apa nih himbauannya atau apa yang mau disampaikan, silakan. Pak Dodi duluan mungkin, nanti baru Zaid. Ya, dari saya, karena ini sudah sampai kepada penegak hukum, tentunya arah daripada penegakan hukum ini akan ditentukan oleh bagaimana proses keputusan ini diambil oleh hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, dan kami yakin bahwa hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi akan membuat keputusan yang berdasarkan ketentuan perundangan dengan mengkedepankan ya, azas kepastian hukum, keadilan. Itu dari saya masih menyerahkan ini dan yakin bahwa nanti akan ada keputusan yang baik dari majelis hakim. Zaid, ada tambahan? Ya. Saya lebih spesifik mungkin ya dari yang disampaikan Pak Dodi. Begini, kalau memang Pak Tom Lembong ini secara hati nurani, bapak-bapak jaksa sekalian, bapak hakim sekalian, itu hati nuraninya aja lah coba dicek. Ini tidak bersalah, bebaskanlah. Kenapa harus memenjarakan dia? Bebaskan aja Pak Tom Lembong. Kebijakan Pak Tom Lembong mengimpor gula kristal mentah dan merubahnya menjadi gula kristal putih lalu dijual kepada masyarakat, itu kebijakan paling menguntungkan rakyat Indonesia. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Kenapa? Sekarang gini, saya masuk dari sudut ekonomi sedikit ya Pak. Kita membeli bahan mentah sama kita membeli bahan jadi, mana lebih mahal? Gula kristal mentah atau gula kristal putih? Pasti lebih murah gula kristal mentah. Iya kan? Ketika kita membeli bahan mentah, kita mengolah jadi, ini ekonom yang ngomong. Ini ada penambahan devisa di negara. Ada lapangan pekerjaan dibuka. Ini kan menguntungkan. Di sisi lain, ketika sudah jadi gula kristal putih, harganya mana lebih murah sama ketika kita ngimpor barang jadi? Pasti lebih murah yang ini. Silakan, nanti kita siap kok untuk men-challenge harga itu di masyarakat. Kan dalam ahli kita di pra-peradilan sudah menyatakan itu dalam waktu 3 bulan setelah melakukan impor, itu kurang lebih rakyat itu diuntungkan senilai 8 triliun. Harusnya membeli gula di harga sekian, tapi jadi lebih murah lagi karena barang stok lebih banyak. Jadi saya lebih konkret, kalau memang Pak Tom Lembong ini tidak bersalah berdasarkan hati nurani. Kalau bicara hukum kita punya perspektif, Pak. Tapi kita bicara hati nurani dengan kondisi dengan ya bebaskanlah. Pak Tom Lembong. Baik, Mbak Zaid. Terima kasih nih, Bung Dodi. Saya juga tentunya berkepentingan untuk menghimbau. Karena tadi kita dari awal katakanlah kita bahas dari sisi hukumnya ya, kita nggak masuk ke politik. Tetapi kalau kita mau lihat juga gitu ya, mau menghubung-hubungkan,
Ya mungkin juga ada, ya ini ada unsur-unsur politis belakang itu. Untuk itu tentunya kami sebagai host dengan Bu Profesor kita menghimbau juga kepada pihak pemerintah dan pihak penegak hukum, berlakulah fair, ya berlakulah adil, tidak berpihak kemana-mana, tidak juga melakukan sesuatu upaya hukum dengan menggunakan kekuatan-kekuatan di belakang gitu ya. Karena kasihan kalau orang itu dihukum dengan suatu pengkondisian, dibikin satu skenario, padahal dia tidak melakukan sesuatu. Ini kan sangat-sangat miris ya. Artinya kita mau tahun-tahun ke depan ini permasalahan hukum ini harus betul-betul memang ya hukum gitu ya. Ya politik, hukum ya hukum. Sehingga tidak terjadi debat tebal di masyarakat bahwa wah ini masalah politik dibawa-bawa, ini masalah hukumnya seperti ini. Ada yang bilang ah ini nggak ada masalah hukumnya, masalah politiknya. Jangan seperti itu, gitu. Supaya jelas dan masyarakat bisa menilai dan lega gitu menilai bahwa proses hukum yang berjalan di negara kita benar-benar adil dan sangat berkeadilan. Saya pikir begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima Pak kasih, Duri. Lai. Terima kasih, Lai. Pak Zaid. Ya, luar biasa di penjelasannya Terima ini ya. kasih, Lai. Pakar-pakar Ya, terima hukum kita kasih, ini. Bro. kasih. Terima kasih. Semoga berhasil Terima kasih. melakukan Amin. pembelaan, Amin. ya kan? Amin. Apapun yang terjadi, kalau exception ditolak, ya hadapin lagi ya kan. Memang kadang-kadang kita sebagai kuasa hukum nih harus tempur terus sampai titik darah penghabisan kan gitu kan. Asal jangan berani membela karena membayar gitu kan, ya kan? Ya, artinya idealisme kita tetap mesti ada. Ya. Ya kan itu yang paling penting gitu ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya sekali lagi dan jangan lupa like, comment dan subscribe YouTube channel kami Lokes. Selalu menjadi podcast yang mengupdate dan membongkar kebenaran di balik isu-isu yang sedang terjadi. Equality before the law. See you next time, Lokes.